Artinya yang pertama, bisnis dalam dunia entertain itu menjanjikan. Waduh, catat Itu, tuh, catat tuh. ya kan? Itu bisa menafkahi keluarga, ya kan? Dan kita bisa punya bisnis-bisnis yang lain dari situ. Itu tiket sold out, dibeli oleh anak pang yang ingin ngelemparin Ahmad Dhani pakai botol. Jadi Waduh. itu yang datang tuh bukan buat nonton gitu. Bukan, Buat ngelemparin buat aja gitu. ngelemparin. Halo para pendengar setia podcastnya Mov. Halo Mov Friends. Nah, balik lagi bareng kita nih di podcastnya Mov. Di episode 20 ini, aku Hanifah dari Mov 10. Dan aku Dilan dari Mov 9. Jadi kita bakalan nemenin kalian semua dengan obrolan yang seru dan pasti penuh wawasan nih Mov Friends. Ya kan, Betul Bang? banget, Van. Kemarin juga kita sempat ngobrol bareng ya sama narsum sebelumnya, yaitu Kak Sylvia Balkis yang merupakan ketua dari Bigu Squad. Bener nggak, Van? Bener banget, yang bikin gebrakan keren banget lewat konsep piknik itu loh Bang. Ingat Jadi nggak? konser tapi konsepnya itu piknik gitu ya, Bisa ngampar gitu. sambil ngampar. Jadi sama keluarga juga cocok sih ya, setuju sih. Nah, kali ini juga kita bakal ngobrol nih sama salah satu narsum yang gak kalah keren. Perannya udah banyak banget di dunia musik, pengalamannya udah gak kehitung lah pokoknya. Betul gak, Van? Betul banget. Nah, narasumber kita hari ini punya peran yang besar banget di kayak konser besar dan manajemen artis-artis yang hebat. Betul. Dari kerja sama artis nama sampai nyusun konser yang gacor banget. Gacor asli. Ini- Makanya kita berdua iya, excited banget ya, Van ya. Excited banget. Mau friends semua yang di rumah sama yang di studio excited juga gak nih? Wah. Nah, mungkin biar gak lama-lama lagi kali ya, Van ya. Kita langsung panggil aja nih narsum kita. Cuman sebelum itu, mau friends sampai lupa nih. Kita jargon dulu, pakai jargon andalan kita. Yang kayak gimana, Van? Kasih tau dulu. Nah, kalau aku bilang Mov, kalian jawab aso ya sambil gaya tangan nih, jari Kayak gini manis nih. sama jari jempol nempel. Nempel kayak gini ya. Oke, langsung aja sikat, Van. Siap? Mov? Asal. Oke, langsung aja kali ya karena karena semuanya udah pada semangat, kita sambut aja nih narsum kita. Siapa, Van? Atea. Tepuk tangannya, guys. Ya. Nah, Atea, gimana nih kabarnya nih ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, Masya Sehat. Allah. Jadi Sehat. perjalanan ke sini gimana? Mafiat, Perjalanan ke sini macet. puputeran. Beneran ya? Aduh. Kacau. Keputeran? Iya nih, Mana? kayaknya Google lagi ngejailin saya nih. Emang usil Kacau banget ya nih. nih. Lagi bad luck aja kali ya, ya. Tapi aman-aman. Aman On ya? schedule. Oke. Nah. Sebelum kita bakal nanya-nanya nih sama Atea buat dunia di balik panggung ya, produksi panggung. Kayaknya kita mau ngajakin Atea main games dulu nih. Boleh ya? Oke. Oke. Jadi gamesnya itu mungkin gue kasih tahu dulu ya. Gamenya itu real or fake ya. Oke. Jadi kayak kita bakal ngasih tahu nih fakta unik tentang Atea. Nanti kalau misalkan kata Atea itu benar, Atea boleh jawab benar. Kalau salah, boleh jawab salah ya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai, Van ya. Tapi sebelumnya nih, chill aja nih. Soalnya tanya nggak susah kok. Kita buat have fun aja nih, mau friends yang nonton nih. Betul. Siap. Oke, langsung aja kali mulai ya. Yang pertama Boleh, nih. boleh. Bener. Belum. Baru bertanya ini. Oh iya, oke. Sabar ya. Oke, mulai ya. Oke. Oke, langsung aja nih. Real or fake? fake? Atea tuh orangnya suka banget bernostalgia sama CD-CD jadul atau kaset-kaset jadul favorit Atea. Jadi masih disimpan gitu. Bener nggak? Bener. Bener. Banyak di rumah. Banyak. Apa aja tuh kalau boleh tahu? CD-CD jadulnya tentang apa? CD jadulnya. Ya banyak. Ada yang Tillman Brothers. Teman Mother, Banyak ya. dipajangin gitu apa gimana tuh? Ada piringan hitamnya juga ada. Wah, Masih yang di gitu-gitu Culture. nggak? Goes. Culture abis sih, Van ya? Culture. Culture abis tuh. Mau friend yang mungkin culture juga kayak Atea, mungkin kapan-kapan boleh nih main ke rumahnya Atea ya. Boleh. Ditunggu semuanya gitu. Wis. Semuanya. Oke, lanjut, Van. Oke. Real or fake? Atea punya kebiasaan aneh atau unik nih yang selalu dilakuin sebelum mulai kerja. Bener. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Ngopi dulu mungkin gitu apa? Ngopi santai ya, kebetulan sih saya emang nggak ngopi. Serius? Nggak ngopi dan nggak ngerokok juga. Wow. Tepuk tangan, friend. Pencapaian itu. Nggak ngerokok juga. Gitu. Jadi mencoba untuk pola hidup sehat ya, karena memang stamina ketika kita bikin stage konser itu memang harus fit banget. Gitu. Wah, Setuju, setuju. Jadi tidur itu hanya pesawat ke pesawat, turun dari pesawat langsung dijemput,
ya kan? Langsung ke loading, langsung kita cek semuanya, artis datang, mereka ke hotel, kita ke kota berikutnya, tidurnya di pesawat lagi gitu-gitu kan. Padat banget Ya padat banget. Jadi ya kebiasaannya ya hanya ya berolahraga dan selalu berdoa sama Tuhan semoga Tetap sehat. acaranya selalu sukses terus gitu kan. Amin. Itu aja sih. Berarti harus dijaga terus tuh ya stamina Iya, tubuhnya. benar-benar. Stamina paling penting dah. Kalau boleh tahu, Atea olahraganya apa tuh? Olahraganya paling hanya sit up cuma 5 menit ya kan, sit up terus pull up ya 5 menit sama push up dah itu aja 5 menit cukup. Kecil-kecilan aja lah. Kecil-kecilan aja Yang penting keringetan. yang penting gerak gitu ya kan. Setuju. Kalau keringetan kita udah ngangkat panggung rigging aja udah keringetan gitu kan. Ya kan. Itu udah masuk olahraga ya jadinya ya. Betul sih. Iya. Oke, lanjut ya ya. Pertanyaan terakhir nih. Heeh. Real or fake? fake? Atea tuh punya lagu yang apa ya, yang relate banget, yang jadi andalan Atea lah. Tapi orang-orang nggak tahu gitu. Kayak lagu khusus buat Atea lah, gitu. Lagu khusus ya lagu sendiri paling. Iya, lagu ciptaan sendiri. Lagu sendiri. Apa tuh? Boleh kasih tahu mungkin buat mau friends semua nih. Oh, lagu sendirinya ya judulnya Cinta Anak Setan. Oh, Anak setan guys. Boleh Nama diceritain kali ya kayak gitu. nama judulnya Cinta Anak Setan ya kan. Bandnya namanya Tarakan Alada. Tarakan Dan kebetulan di situ memang aku basis sama vokalisnya gitu. Kasih sama vokalis ya. Iya. Keren banget Keren tuh mau banget. friends ya. Salahkah aku mencintai anak setan gitu lagunya. Jadi mau friends mungkin biar pada tahu nih lagunya Atea ya. Boleh aja langsung dicek di mana? Banyak di YouTube, di Spotify ada semua. Ada. Judulnya Cinta Anak Anak Setan. Itu Gitu. masih menceritakan ya senang ke seorang perempuan tapi bapaknya galak banget. waduh. Relate. Iya. Relate sih. Coba-coba pasti relate ya itu ya. Itu penyemangat juga sih untuk kalau misalnya lagi tour gitu kan. Ya kan kadang kalau kita dari Kalimantan ke pedalaman itu bisa 12 jam di mobil rombongan gitu kan. Ya kita dengerin itu gitu. Jadi Atea ini selain jenius di produksi, jenius juga nih nulis lagu nih mau Betul. friends. Oke. Wah, nih kocak banget sih ini fun fact Atea nih. Setuju, Jadi kita setuju. jadi tahu ya Iya, sisi Mbak pribadi dari Atea. Jadi lebih kenal lah sama Atea ya. Tak kenal maka? Tak sayang. Oke, mungkin langsung aja kali Van ya. Kita masuk ke pertanyaan seriusnya nih, A. Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama boleh Van langsung disikat nih buat Boleh Atea. langsung. Langsung aja. Gini nih, aku tuh selalu penasaran deh sama Atea. Awalnya apa sih yang bikin Atea tuh mutusin gitu buat terjun di dunia produksi panggung yang kita tahu tuh chaos banget, ribet, hektik gitu. Yang pertama ya bisnis yang menjanjikan. Setuju sih gua. Setuju banget itu. Ya kan karena nggak mungkin nggak ada hiburan tuh nggak mungkin deh. Hiburan tuh nggak mungkin mati lah gitu kan ya kan secara bisnis itu sangat menjanjikan ya. Jadi apapun itu yang kita lakuin aja secara konsernya, secara tiketingnya, secara produksi semuanya lumayan, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, jadi ada punya 3 cabang ya kan, terus punya alat konser sendiri gitu kan, berawal dari situ. Jadi kita bisa mandiri dengan apa yang kita senengin gitu. Boleh, Jadi itu mantap. ibaratnya kayak Atea tuh kerja tapi ambil ngejalanin hobi juga gitu Iya, ya. heeh. Enak sih mau friends saya kok kayak gitu ya. Iya. Jadi ketika misalnya panitia atau sponsor udah ngomong makasih ya, sukses. Gitu kayaknya capeknya tuh hilang. Banyak gitu. Padahal bisa 3 hari nggak tidur. Setuju. Setuju. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ayah. Oke. Nih, mungkin kan mau friends semua yang di rumah atau yang di sini atau kebanyakan orang juga tahu konser itu tuh megah doang, asik doang gitu. Tapi kan nggak tahu di belakangnya gitu. Ribetnya gimana segala macem. Nah, menurut Atea nih, buat bisa ngejalanin suatu konser yang bagus gitu, hal yang paling penting di persiapannya itu apa? Kalau boleh tahu. Ya, pertama ya perencanaan semua ya. Hmm. Perencanaan dari jadwal pemberangkatan, terus apa aja spek-spek listnya semua, ya kan? Terus semua desain semuanya itu harus matang, betul-betul matang. Dan yang paling akhir itu yang paling urgent itu adalah komunikasi antara artis, vendor dan panitia. Itu yang paling penting itu. Jadi kalau misalnya itu memang sudah dikomunikasikan, misalnya ini saya jalan ke Sofivi, ke Ternate, ke Bacan, ke Fakfak, ke Manokwari, ke Sorong, apa itu kan ada jalur laut kan. Nah itu harus betul-betul diprediksikan banget. Itu kalau misalnya kita miss,
kita kehilangan jam. Misalnya kita masuk ke Tanjung Balai Karimun di Batam. Iya. Itu kan kapal lautnya cuma sampai jam 5. Nah, ini kan pesawatnya harus bener-bener diprediksiin banget. Belum lagi cuaca di laut seperti apa Iya, gitu. iya, betul. Jadi itu dulu yang dilematengin, nanti sampai sana baru kita berjalan sesuai produksian. Berarti selain apa namanya alat-alat produksi itu, waktu dan komunikasi segala macam Ya. itu penting ya Segala ya. macam. Biar Pokoknya nggak telat. walaupun saya ini dengan tim yang percaya udah puluhan tahun, ini tim percaya, tapi jangan lupa tetap kita harus ngecek gitu. Oke saja. Ya, kesiapannya udah sampai di mana ya kan? Udah berangkat belum atau gimana semuanya gitu kan. Tapi pernah gitu kayak apa namanya? Tadi kan kata Atia nih harus ngeliatin jadwalnya segala macam gitu. Walaupun udah disiapin, pernah nggak sih kayak tetap telat aja gitu atau gimana? Maksudnya ada yang miss lah gitu. Telat ya paling karena penerbangannya aja ya kan, ada salah satu lah penerbangan yang emang langganan telat gitu kan. Waduh. Tapi saya salutnya sama Ari Lasso ya, seumur hidup dia belum pernah telat. Wow. Seumur Orang Ari hidup Lasso tuh. sekalipun nggak pernah telat gitu. Terus Ahmad Dhani ya, kayak Dewa 19 gitu, acara di Inbox itu kan kita mulai itu jam 7 pagi gitu kan. Artis-artis baru itu jam 7 kurang 5 baru datang siap. Tapi kalau Dhani itu jam setengah 6 udah di situ. Gitu. Jadi orang-orang yang profesional, orang-orang yang emang dia bisa menjaga namanya dengan baik itu karena memang disiplinnya luar biasa. Gitu. Oke. Disiplin nomor 1 ya. Tuh mau friends catat ya. Disiplin waktu itu penting. Jangan telat. Bener Bang. Oke, lanjut Van. Kalau dibandingin nih produksi konser kayak festival musik itu kan pasti beda banget tuh ya sama pensi di SMA atau acara kampus gitu. Menurut tuh perbedaan yang paling signifikan tuh di mana sih? Crowdednya aja kali ya. Lebih crowdednya aja tuh, segmentednya juga beda kan. Ya kan kalau misalnya pensi kan ya kalangannya memang hanya sebatas pentas seni SMA atau SMP atau kuliah atau gimana gitu kan. Tapi kalau konser itu harus lebih megah lagi gitu. Megah. Jadi apapun itu dari dekorasi, dari lightingnya itu memang harus spektakuler gitu kan. Iya. Ya kan ada permainan apinya, permainan airnya, air mancurnya. Gitu kan. Sampai LED videotronnya harus dibikin bulat kayak bola dunia bumi. Iya. Itu kalau konser memang harus seperti itu. Ya kan gitu. Jadi timnya memang betul-betul ya memang harus yang profesional itu. Profesional ya intinya ya. Budgetnya juga beda soalnya ya. Bisa hampir 20 kali lipat kali ya. Mungkin nanti next ya mau bisa ngadain acara Amin. situ. Amin ya. Amin. Guys. Mungkin Atea mau datang nanti kita ada mau fest. Insyaallah. Siapa? Ceylon Seven. Masih coming soon. Coming soon. Di sini sih pasti ya. Oke. Pokoknya kalau butuh-butuh kayak kita ya lah nggak. Aku pegangnya Slang, Jamrud, ya kan, Noah, Kotak, Gigi, 420, ya. Boleh guys. Gacor Boleh semua. ya. Biar mau face-nya gacor nanti. DJ juga. Oh, ada juga. Iya DJ. Mau dari luar negeri maupun dalam negeri insyaallah ada. Banyak itu berarti ya. Oke, langsung aja lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau suatu konser tuh kan pasti walaupun udah terkonsep dengan baik sama Atea nih, pasti ada aja kan suatu hal yang keluar konsep gitu, yang nggak kepikiran sama Atea lah. Mau faktor cuaca, mau faktor produksinya apa segala macam. Kira-kira Atea pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu yang di luar konsep Atea, dan cara Atea ngadepinnya gimana tuh kalau boleh tahu? Yang sepengalaman saya waktu ngadain konser itu yang satu-satunya yang gagal itu hanya waktu acara konser Wali di lapangan Bondol Atang Senjaya Bogor ya. Oh, di situ ya. Jadi panggung itu udah terset rapi ya kan. Terset rapi. Itu panggung terbang karena angin. Beneran terbang? Terbang ya, maksudnya ketiup angin saking besarnya ya kan. Karena tendanya emang tenda kuat kan. Jadi angin itu ngangkat itu si rigging langsung ke bawah, gejret, itu patah semua. Waduh. Itu alhamdulillahnya Wali waktu itu belum datang. Datang. Jadi hanya masuk check sound biasa gitu. Gitu. Tapi itu saya memang maksudnya ke force majeure ya. Jadi yang nggak bisa dijalanin lagi itu memang gagal hanya. Tapi itu karena faktor alam, cuaca, ya wallahu alam itu hanya kuasa ilahi kan. Yang penting kan kita memang sudah menyiapkan baik dan artinya alhamdulillahnya tidak ada saling tuntut menuntut gitu. Karena tahu kalau itu memang alam yang udah Faktor alam. Oke. Terus tetap dijalanin konsernya kah atau gimana? next jadi pindah. 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 Jadi maksudnya Wali itu biasanya di surat perjanjiannya kalau misalnya terjadi force majeure itu bisa reschedule itu maksimal di 3 bulan. Jadi si panitia itu kalau misalnya mau lanjut dia harus ngeluarin tanggal lagi gitu.
Jadi ke kita juga sebagai all production juga harus menyiapkan itu. Jadi kesepakatannya tanggal sekian, bulan sekian, ngadain lagi yang kemarin memang gagal. Jadi Udah ada penting lah ya planning. disiapin gitu ya. Penting banget benar. Kejadian-kejadian nggak terduga gitu. Iya, tak terduga kayak gitu ya. Gimana lagi ya itu ya. Betul. Emang kejadian dadakan tuh yang paling ya Iya, iya. Itu paling emang. nyebelin. Setuju sih, Kak, setuju. Iya. Kayak misalnya tiba-tiba ada error atau artisnya minta sesuatu yang ada di rundown gitu. Nah, gimana tuh nanggepinnya? Itu biasanya berarti dari awal memang komunikasi antara riders artis dengan vendor itu miskomunikasinya di situ. Miskomunikasi. Ya misalnya contohnya kayak saya bawa Andre Backbone gitu kan. Andre Backbone. Andre Backbone. Nah waktu itu dia nggak taunya dia memang sudah di endorse sama salah satu produk. Oh. Jadi si monitor aktif itu dia harus ada di depan dia karena dia harus dokumentasi dan dikirim ke si pengendorse itu kan. Iyalah. Dan itu waktu itu saya bawa Andre Backbone itu di ITB ya kan, di Sasana Budaya Ganesha Bandung. Oh Ya kan. Nah karena itu nggak ada dan di Bandung belum ada yang punya, akhirnya yang ngambil dari Jakarta. Bolak-balik tuh. Bolak-balik di Jakarta. Itu antara miskomunikasi antara si vendor Bandung dengan riders artisnya memang kurang klik gitu. Kurang. Kurang ya. Berarti itu harus dipersiapin matang-matang juga ya. Siapin matang-matang semuanya. Jadi riders artis itu jangan dibilang ribet ya. Kita harus seneng loh dengan adanya riders artis itu, harus seneng. Ya kan? Jadi kita bisa tahu, oh ternyata channel list dari 48 channel gitu. Kita tahu oh A, B sampai Z-nya gitu. Nah, jadi karena riders itu memang untuk mempermudah kita untuk berjalan dengan kelancaran sebuah konser. Oke. Itu bolak-baliknya jalan kaki apa gimana tuh? Apa naik kuda kali? Pengennya sih naik onta. Oh enggak, di Arab jauh. Arab jauh ya. Susah itu. Iya. Waktu itu sih ya ngambil telepon dari Jakarta, oh ada, ya udah dikirim ke Bandung 3,5 jam lah baru nyampe, langsung di set. Langsung ya. Memang speakernya bagus, luar biasa. Makanya dia kekeh pengen itu. Yang harus dipahamin juga sih ayah. Iya. Tuh mau friends, nanti buat mau fest atau mucor ya, gestarnya tolong dipahamin tuh ridersnya ya. Penting itu kata Atea. Nah lanjut nih ayah, pertanyaan selanjutnya tadi kan Atea juga sempat ngebahas soal miskom ya. Iya. Berarti komunikasi dalam suatu acara itu penting banget. Penting. Nah kira-kira kalau terjadi miskom, menurut Atea tuh faktor-faktor apa aja sih yang bisa nyebabin miskom tuh di suatu acara produksi panggung gitu? Iya. Produksi panggung antara misalnya nih kami mewakili vendornya ya. Saya bukan mewakili artisnya. Iya. Nah, si orang misalnya kita bawa The Sigit lah atau apa. The Sigit itu memang amplinya agak aneh dia. Nah, amplinya dengan spesial dengan 8 unit ampeg gitu kan, dengan 10 in kali 8 itu kan memang jarang yang punya gitu kan. Dan kalau misalnya kita tour itu gede sampai segini tingginya kan, di ampli bassnya aja dari bawahnya segini gitu kan. Buat bassnya karena memang perform The Sigit itu memang asik gitu kan. Nah ketika si artis atau itu minta nomor kontak personnya si orang vendor sound system, kasih aja gitu, biar komunikasi mereka berdua. Oh gitu. Langsung dari artis aja gitu ya. Gitu. Karena kan kita kadang panitia juga nggak ngerti kan sound system. Ada SVT Pro 4 panitia belum tentu tahu itu. Betul, ya kan? Betul. Ada orange kelas ini A, B, belum lagi yang triple rectifier kayak gitu-gitu. Saya butuhnya yang Mesa Boogie yang triple rectifier. Panitia jarang yang paham itu gitu. Tapi biarin si artis dengan si orang soundnya biar tektok duluan langsung. Benar. Nah kadang si panitia itu nggak ngasih tuh nomor si orang soundnya. Nah itu akhirnya jadi agak sedikit miss gitu di lokasi nantinya. Jadi buat Atea sendiri buat ngehindarin miskom itu kayak ya udah nih artisnya butuh apa langsung sambungin ke orang vendornya, nanti A yang eksekusi. Iya gitu aja. Gitu kan. Bisa dicontoh ya sama mau friends nih. Betul. Ntar pas mau fest nih. Oh yes. Lanjut Van. Lanjut. Nah, terus kalau misalnya kerja bareng manajemen artis tuh kan pasti butuh komunikasi yang benar enak ya. Gimana caranya biar kru teknis nih kayak Atea nih sama manajemen artis tuh bisa saling ngerti dan kerja bareng gitu tanpa drama. Iya. Kalau misalnya yang kerja bareng itu memang karena timnya mungkin sudah lama ya. Jadi sebenarnya kita tahu apa yang dia mau dan dia juga tahu apa yang kita mau gitu. Dan itu udah enak banget, secara flow-nya udah ketahuan, udah ketemu gitu kan. Di saat ini nggak aktif nih handphone, oh dia lagi tidur. Kita udah tahu itu. Akhirnya kita bisa backup itu. Itu bisa saling mengerti ke situnya. Dan akhirnya kita juga kan di WA group ya. Misalnya saya bawa siapa sekarang?
saya bawa Andre Taulani and Friends gitu kan misalnya kan, sama Changcuter gitu kan. Nah itu sama komunikasinya ketika di WA group itu memang update terus, update sedemikian rupa, dan akhirnya kita harus ngecek satu-satu jam berapa pemberangkatan, apalagi yang belum, jadi cek lagi, list lagi gitu. Jangan lupa tentang ngelistnya itu ya kan. Nah, pernah kejadian juga waktu acara di Tangerang ya, ketika NDX AK ngebakar panggung. Waduh. Ya kan? Iya. Itu kan karena ada yang bandel dari panitia dan akhirnya imbasnya ke vendor. Itu hancur semua. Kacau banget sih. Ya, genset dibakar, barikade di Raja. Iya. Di Jarah. Salah dong. Ya kan? LED semua dilemparin. Waduh. Nah itu, ya kan? Nah, artinya kita harus berhati-hati juga di situ gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya komunikasinya kuat, insya Allah aman. Tektokannya harus ya. Tektokannya harus. Oke, lanjut nih ya. Yang Lanjut, Bang. apa namanya? Orang-orang tahu nih mungkin buat anak-anak produksi nih kayak Atea gitu yang produksi panggung tuh, apalagi mau friends nih ya, yang anak produksi tuh pasti kan di gambarnya itu kayak cuma ngangkat barang doang, nyiapinnya doang gitu. Padahal kan lebih dari itu ya, yang udah jelasin juga tadi. Kira-kira menurut Atea sendiri tuh anak produksi itu selain harus punya fisik yang kuat, keterampilan khusus apa yang harus dipunyain sama anak produksi gitu? Inisiatif dan inovator. Inisiatif dan inovator. Ya, dia harus jadi inovator, jadi inovasinya harus banyak dia. Ya kan? Ketika ngelihat panggung kayak gini misalnya 12 kali 10. Nah, 12 kali 10 itu gimana nih? Apakah kita masuk nanti didesain dengan gambar kita masuk ke mulut raksasa kah? Gitu, jadi ya harus seperti itu. Jadi itu nanti akan bikin mahal. Contoh misalnya waktu kemarin ngerjain IDM, kan gitu, ya kan? Oh iya. Ya kan? Jadi harus berinovasi terus gitu kan. Karena kalau misalnya kita stuck di inovasi dan kita nggak banyak inisiatif, kalah sama yang lain. Benar. Itu. Berarti terus ada celutukannya juga gitu ya. Yang bikin beda dan asik gitu. Setuju sih Van ya. Setuju. Selain ngangkat-ngangkat doang juga perlu tuh kata Atea tuh kreatifnya juga harus biar acaranya jadi lebih bagus gitu. Lebih bagus. Iya. Setuju. Lanjut Van. Boleh nih. Boleh dong nih, Atea nih sharing-sharing nih sama mau friends di rumah nih juga nih. Ada nggak momen yang absurd, kocak gitu, nggak bisa dilupain, yang menurut Atea tuh paling lucu gitu sama terlibat di produksi? Waktu itu yang nggak bisa dilupain ya sampai sekarang itu waktu saya jadi promotornya Ahmad Dhani ya, Ahmad Band itu yang lagunya itu hancur hatiku mengenang di kau, ya kan? Tahu. Itu. Jadi waktu itu saya bawa dia ke salah satu pensi di SMA Bandung. Bandung. Ya kan? Waktu itu masih kita kerjasama dengan majalah Hai dulu, ada majalah Hai. Belum lahir ya. Saya dong awet tua. Masih awet muda. Waktu itu tuh si Ahmad Dhani sempat statement ya kan bahwa musik thrash itu adalah musik sampah. Nah, memang sih thrash itu adalah sampah kan. Iya. Tapi pada waktu itu di Bandung itu lagi naik-naiknya underground dan punk. Iya. Ya kan? Makanya ada band-band yang ya luar biasa lah tuh punknya gitu kan. Nah, itu tiket sold out. Dibeli oleh anak punk yang ingin ngelemparin Ahmad Dhani pakai botol. Jadi Waduh. itu yang datang tuh bukan buat nonton gitu. Bukan. Buat ngelemparin Buat aja ngelemparin. Oh my god. Terus gimana tuh? Ya, itu hampir hancur itu acara ya. Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu sih masih keamanan langsung diantisipasi ya kan. Langsung kami ambil dari tenaga TNI. Polri kan memang sudah ada ya. Iya. Masuk gitu. Dan akhirnya saya ke atas panggung, saya tutupin Ahmad Dhani. Jadi saya nemuin itu gunting kuku, telur, sendal jepit, sepatu, apa itu botol, kaca semua. Dilemparin memang itu karena mereka kesinggung dengan kata-kata Ahmad Dhani waktu itu. Tapi udah beres sih alhamdulillah, akhirnya dia klarifikasi berikutnya dan minta maaf. Itu yang memang nggak pernah dilupain ya. Sejarah itu. Dilempar apa tadi ya? Botol. Ya, botol minuman keras. Botol Waduh. minuman keras. Mobil ada. Mobil. Nggak ada ya mobil. Oh, nggak ada ya. Berat banget sih. Kalau ada door prize-nya gitu. Iya. Sendal jepit, telur, gunting kuku, apapun itu. Itu ada yang sampai luka gitu. Drum aja sih ya, drum ada yang sobek itu, kena apa ya gitu ya, kena benda tajam. Jadi si kicknya itu, pas drumnya itu yang sobek. Rugi berapa tuh? Dan kita dibantu sama GPA waktu itu, pencinta alam ya. Dari situ pencinta alam akhirnya
untuk mengeluarkan Dhani dari ruang artis di backstage. Akhirnya ada seorang GPA yang mirip Ahmad Dhani, Wah. didandanin kayak Ahmad Dhani. Akhirnya dia lari dan si anak-anak punk dan underground itu tuh ngejar si orang yang GPA tadi. Ketika dikejar, wah bener-bener pengen mukulin banget gitu kan. Serem banget emang. Nah si Ahmad Dhani itu akhirnya lihat view belakang, langsung pulang ke hotel. Pinter Iya, suka nih caranya. Hoki juga ya, ada yang mirip Iya, gitu ada yang sama friends. mirip. Oh iya, Oke. iya. Dan Dhani kan kayak Bung Karno gitu kan. Jadi didandanin kayak Bung Karno. Oke nih, lanjut pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Waduh. Buat mau friends semua mungkin nih kan ada yang terinspirasi juga sama Atea gitu ya. Kayak pengen jadi orang produksi panggung juga gitu. Kira-kira Atea punya nggak nih tips and trick atau saran buat mau friends semua nih yang nonton atau yang di sini juga nih yang pengen ngikutin jejaknya Atea gitu. Ada nggak kira-kira? Boleh dikasih tahu aja langsung. Oke. Yang pertama ya buat mau friends. Mau friends dipanggil atau sama Atea ya. Shut up. Ya. Artinya yang pertama, bisnis dalam dunia entertain itu menjanjikan. Waduh, catat Itu, tuh. ya kan? Itu bisa menafkahi keluarga. Ya kan? Dan kita bisa punya bisnis-bisnis yang lain dari situ. Ya kan? Karena kita link networknya dari situ tuh. Kebuka semuanya. Iya, benar-benar setuju. Nah, terus yang kedua tadi, inisiatif sama inovasinya harus terus, ya kan? Jadi jangan bikin hanya konser biasa aja. Oke. Ya kan? Kalau kita bikin konser biasa aja itu sudah lumrah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Artinya gimana nih? Gimana caranya Movest misalnya nih ya. Nah, nih Movest. catat. Movest. Bisa dapetin artis dari Movest itu sendiri. Misalnya kayak gitu ya kan. Ya misalnya dari Movest sendiri bikin acara tapi yang nanti akan menjadi seperti Isyana Sarasvati atau ada orang-orang Movest yang misalnya memang bisa ngegedein lagi Movestnya langsung gitu. Movest yang sudah terkenal lebih terkenal lagi kan. Amin Amin. ya guys. Ya kan nanti manajemennya dipegang sama Movest. Lu artis siapa? Oh, Sama Movest. Movest aja. Gitu kan asik, lumayan 10%. Boleh. Bisa dicontoh banget ya, Bang ya. Setuju, Van. Setuju. Gitu. Jadi artis-artis jebolan Movest gitu. Amin ya Allah. Semoga ya, Bang. Semoga ya. Amin. Oke. Wah, nih nggak kerasa aja nih, obrolan kita udah di ujung aja nih. Iya nih. Aduh. Tapi kayaknya kurang lengkap gitu. Sebelum kita tutup, kita mau ngasih sesuatu yang spesial dulu nih buat Atea nih. Langsung aja, Van. Kasih. Langsung aja ini Sertifikat Sertifikat buat Atea. dari thank tim you. podcastnya Mov sebagai apresiasi atas waktu dan sharing-sharing yang luar biasa nih sama Tea nih. Mungkin kita bisa foto dulu ya, Ayah. Boleh. Ada tim dokumennya. Langsung kasih dulu, Van. Oke. Ini kita izin foto dulu ya, ambil pakai jargonnya Mov yang tadi nih. Boleh. Jadi Oke. nanti tangannya gini ya. Saya masih ingat. Iya, oke. Oke, mantap. Nanti kalau dibilang Mov, asoy ya aja ya. Asoy. Oke, siap. Pakai Asoy Geboy kan? Enggak, asoy aja. Oke. Ayo, Van, langsung. Langsung. 1, 2, 3. Mov Asoy. Yeay. Yeay. Kasih ya, Ayah. Terima kasih. Oke. Sukses terus buat Movest. Amin. Oke. Mov fan juga. Oke. Terima kasih banyak Mov Friends sudah nemenin kita bertiga sampai akhir. Betul banget. Jangan lupa juga buat ditonton video podcastnya Mov di YouTube-nya Mov, yaitu Music of Vocation, dan juga dengerin di Spotify. Apa Van keywordnya? Podcastnya Mov, yang tadi sudah ada 2 ya. Dua guys. Oke. Mungkin sekian dulu dari kita. Gua Dilan. Gue Hanifah, sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Bye bye, my friends. See you.